Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, pagi ini kita mau belajar bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Memiliki hati yang sabar, berbesar hati bukanlah hal yang mudah. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mendidik kita mengenai kesabaran. Dan kadangkala Tuhan juga memakai tetangga kita untuk menjadikan kita orang yang lebih bersabar. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga Kristen yang sederhana, dan mereka seringkali diperlakukan dengan tidak baik oleh tetangga mereka yang kaya raya. Tetapi keluarga ini belajar untuk bersabar menghadapi tetangga mereka. Suatu hari istri tetangga yang kaya itu sengaja berjalan sambil memamerkan kalungnya yang baru. Dia bilang kalungnya ini mahal. Dan keluarga Kristen yang sederhana ini hanya bisa tersenyum. Beberapa hari kemudian si orang kaya datang ke rumah keluarga Kristen ini sambil marah-marah. Mereka menuduh bahwa keluarga Kristen yang sederhana ini telah mencuri kalung istrinya yang baru dibeli, karena menurut mereka hanya keluarga tetangga mereka yang miskin inilah yang mengetahui bahwa istrinya memiliki kalung yang baru. Berulang kali baik suami maupun istri dari keluarga yang sederhana ini mengatakan bahwa mereka tidak mencuri, bahkan mereka tidak mengetahui keberadaan kalung tersebut. Caci maki keluar dari mulut mereka, bahkan ancaman akan dilaporkan ke polisi. Si bapak tuduhan yang tidak beralasan ini membuat keluarga Kristen ini begitu sedih. Namun mereka masuk ke rumah dan mereka mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kebenaran. Keesokan harinya, keluarga yang kaya itu melihat bahwa seekor angsa peliharaan mereka tergeletak di halaman, dan mereka berpikir bahwa angsa tersebut telah mati. Maka suami dari orang yang kaya itu kemudian mengambil mayat dari angsa itu dan melemparkan ke halaman tetangganya yang sederhana tersebut sambil berkata, "Ini aku beri makanan untuk kalian hari ini. Keluarga pencuri seperti kalian pantas untuk makan bangkai." Si bapak dari keluarga yang sederhana sangat sedih mendengar perkataan tersebut. Namun dia mau belajar untuk bersabar, dan dia mengambil bangkai angsa tersebut. Ketika tangannya memegang bangkai angsa tersebut, dia bisa merasakan bahwa angsa tersebut belum mati sepenuhnya. Badannya masih hangat dan masih ada gerakan-gerakan sedikit. Maka dia pergi kepada istrinya dan berkata, "Bu, hari ini Tuhan mengirimkan berkat buat kita untuk makan kita. Ayo kita potong angsa ini dan kita akan masak makanan yang enak." Karena ternyata angsa ini belum mati sepenuhnya. Sambil bersyukur, sang istri mengambilkan pisau untuk suaminya. Ketika sang suami mulai menyembelih angsa tersebut, ada sesuatu yang membuat pisaunya terhenti. Dan
Bapak ini melihat apa yang membuat pisaunya tidak bisa mengiris leher angsa itu. Ternyata Bapak ini melihat ada sebuah kalung yang mungkin tertelan oleh angsa tersebut. Dan si istri berkata, "Pak, bukankah itu kalung dari ibu sebelah? Kenapa bisa ada di situ?" Dan anaknya menjawab, "Itu berkat Tuhan buat kita, Bu. Kita sudah dicaci maki dan ternyata kalungnya ada di sini. Berarti itu berkat kita." Sambil tersenyum, sang bapak berkata, "Nak, itu namanya bukan berkat." Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Mungkin ibu itu tanpa sengaja telah menjatuhkan kalungnya dan angsa ini berpikir itu adalah makanan dan dia memakannya. Tuhan izinkan itu ditelan oleh angsa ini supaya kebenaran dinyatakan. Ayo Bu, segera masak angsa ini, nanti setelah matang kita bawa kepada tetangga sebelah sambil kita menyerahkan kalung ini. Maka sang ibu dan anak segera mengolah angsa tersebut menjadi gulai angsa yang sangat lezat. Dan setelah matang, mereka membawa semangkok gulai angsa dengan kalung ke rumah keluarga yang kaya. Keluarga kaya itu dengan muka marah membuka pintu buat mereka dan bertanya, "Mau apa kalian?" Sambil tersenyum, bapak itu menceritakan apa yang telah terjadi. Dan sang istri mengulurkan semangkok gulai angsa tersebut kepada istri orang kaya itu sambil berkata, "Terima kasih untuk angsa yang diberikan kepada kami." Sang suami menimpali, "Ya, ini berikut dengan kalung yang tersangkut di leher angsa tersebut." Kata-kata keluarga Kristen yang sederhana ini membuat kepala suami istri yang kaya itu tertunduk malu. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai keluarga sederhana Kristen ini. Mulai dari saat itu, hubungan yang indah terjalin antara keluarga Kristen yang sederhana dengan keluarga yang kaya raya tersebut. Saudara, kitab Amsal Fatsal yang ke-25 ayat yang ke-21 dan 22 mengatakan, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Yahweh akan membalas itu kepadamu." Apa maksud dari ayat ini? Tuhan mengingatkan kita melalui penulis kitab Amsal, walaupun ada orang yang memusuhi kita, maka kita harus tetap menunjukkan tindakan kasih. Tindakan kasih ini mempunyai tujuan yang jelas, yakni menimbun bara api di atas kepalanya. Menimbun bara api di atas kepala bukan upaya untuk membalas dendam, tetapi ini adalah kalimat yang bermakna kiasan yang mempunyai arti menggugah kesadaran orang yang memusuhi kita lewat tindakan kasih kita. Dan tentu seperti keluarga yang kaya itu, mereka tergugah hati mereka. Mereka merasa malu dengan tindakan mereka yang jahat. Telah dibalas dengan tindakan kasih. Mungkin di awal kita agak sulit melakukannya, tetapi mari kita lakukan dengan iman, dan kita akan melihat bahwa kebenaran ini akan menjadi nyata
di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menjamah hati orang-orang yang memusuhi kita. Bapa, kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan supaya kami boleh terus menunjukkan kasih kami, kasih yang kami terima dari Tuhan kepada orang-orang yang memusuhi kami, kepada tetangga kami yang melakukan kejahatan kepada kami. Tolong kami, berikan kepada kami kasih-Mu untuk kami dapat mengasihi mereka. Tolong kami, berikan kepada kami hati-Mu untuk kami dapat mengampuni mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menyatakan tindakan kasih, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur kasih agar lawan kita Tuhan ubahkan menjadi kawan. Tuhan Yesus memberkati.